Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Hari ini saya akan mengangkat satu tema, menjaga kemurnian hati. Yang saya ambil dari Amsal 4. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan untuk saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pesan Tuhan kepada kita pada hari ini adalah agar kita menjaga hati, menjaga kemurnian hati. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Bagi seseorang yang di dalam kehidupannya tidak baik, sudah bisa dipastikan di dalam hatinya tidak baik. Oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih untuk melihat apa ciri-ciri orang yang mempunyai kemurnian hati. Apa ciri-ciri orang yang murni hatinya? Ciri-ciri yang pertama adalah orang itu tidak egois. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang tidak baik hatinya, orang yang hatinya selalu ada keirian, ada iri hati, ada kebencian di dalam hatinya, mementingkan diri sendiri, pasti di situ ada kekacauan. Dan itu awal dari perbuatan jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang murni hatinya, ciri pertama adalah dia tidak egois. Ciri kedua dari orang yang murni hatinya adalah penuh kasih. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang yang penuh kasih pasti mengasihi musuhnya. Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Pada saat dia di kayu salib, Yesus memohon kepada Bapa di surga, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Karena Yesus mengasihi mereka. Dan Yesus berdoa kepada Bapa, memohon kepada Bapa agar Bapa mengampuni orang-orang itu. Hati Yesus penuh dengan kasih. Ciri yang ketiga dari orang yang murni hatinya adalah orang yang bisa melihat potensi di dalam diri orang lain. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak mencari hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu dipersalahkan. Matius 7 ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, sementara dia tidak menyadari bahwa kesalahan dia mungkin lebih besar dari kesalahan orang itu. Orang ini tidak mempunyai ciri-ciri kemurnian hati. Tetapi orang yang mempunyai ciri hatinya murni adalah orang yang tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dia lebih banyak melihat dirinya sendiri. Jangan-jangan dirinya jauh lebih besar kesalahannya daripada orang itu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara kasih, ciri-ciri orang yang murni hatinya adalah senang mengampuni. Selalu mengampuni. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus tepatnya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Firman ini dapat Bapak Ibu temui di Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepada Petrus, bukan 7 kali, tetapi harus 70 kali 7 kali. Mengampuni seseorang tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Tetapi mengampuni seseorang tidak terbatas dan harus sempurna. Artinya tidak hanya mengampuni, tetapi juga melupakan. Jangan ingat-ingat dosa orang, karena Tuhan sendiri tidak mengingat-ingat dosa kita.
Itu ciri-ciri orang yang mempunyai hati yang murni. Lalu apa yang menyebabkan seseorang tumpul hatinya? Penyebab ketumpulan dari kemurnian hati seseorang adalah orang itu selalu membenarkan diri. Pembenaran diri penyebab dari ketumpulan kemurnian hatinya. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Orang yang selalu membenarkan diri sendiri, imannya menjadi kandas. Penyebab tumpulnya kemudian hati yang kedua adalah mengabaikan suara hati. 1 Petrus 3:21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Orang yang mengabaikan suara hatinya, orang yang mengabaikan suara Roh Kudus, menyebabkan hati nuraninya menjadi tumpul. Hal ketiga yang menyebabkan tumpulnya kemudian hati seseorang adalah orang itu hidup dalam kepura-puraan. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kepura-puraan, orang itu sedang berdusta. Orang itu tidak mengikuti suara hatinya. Dan orang itu bersaksi palsu. Tetapi orang yang murni hatinya, dia jujur. Dia tidak berdusta. Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu bagaimana cara kita menjaga agar hati nurani kita menjadi murni? Yang pertama, belajar dari Yesus. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita memikul salib, terima semuanya itu. Pikul semuanya itu. Karena Yesus berkata, kuk yang aku pasang adalah ringan, tidak melebihi dari kekuatan kita. Lalu Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Belajar tentang apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar, Bapak Ibu sekasih. Kalau Yesus lemah lembut, mari kita belajar lemah lembut. Kalau Yesus rendah hati, mari kita belajar rendah hati. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, jiwanya akan mendapat ketenangan. Hatinya akan mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga kemudian hati kita? Buka hati terhadap nasihat dan teguran orang. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Kalau orang memberi nasihat kepada kita, orang memberi teguran kepada kita, artinya orang itu mengasihi kita. Dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu terkasih, pada saat orang memberi nasihat, pada saat orang memberi teguran kepada kita, terima itu. Karena hal ini akan merubah kita. Hal ini satu nasihat bagi kita untuk introspeksi diri. Cara menjaga kemudian hati yang berikutnya adalah tidak mencari keuntungan dari firman. 2 Korintus 2 ayat 17 berkata, sebab kami tidak sama dengan orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang murni hatinya, dia tidak mencari-cari keuntungan dari firman. Tidak mencari-cari kebenaran atau tidak membenarkan dirinya dari firman. Berapa banyak orang yang sudah melakukan satu perbuatan, dia mencari atau dia membenarkan dirinya, dia cari firman yang membenarkan perbuatannya itu. Orang yang menjaga hatinya tidak mencari-cari
keuntungan dari firman Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang harus mengubah hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, pada hari ini saya mengajak. Mari kita menjaga hati kita, menjaga kemurnian hati kita. Kita belajar dari Tuhan bahwa Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Kita buka hati kita dari nasihat-nasihat dan teguran-teguran orang. Lalu kita jangan mencari keuntungan-keuntungan dari firman. Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah pada hari ini kita bisa menjaga kemurnian hati kita. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya berasal dari hati kita yang baik. Sehingga perbuatan kita juga suatu perbuatan yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan pada hari ini kepada kami, agar kami menjaga kemurnian hati kami. Karena dari situlah sikap dan perbuatan kami muncul. Jaga hati kami ya Tuhan, agar hati kami dapat menjadi hati yang baik. Jaga kemurnian hati kami, sehingga apa yang kami lakukan semuanya hal-hal yang baik. Semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga setiap orang yang melihat perbuatan kami, mereka melihat Engkau di dalam diri kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.